lagi kita di observasi obrolan seputar konservasi bersama Unireni di sini, dan di depan saya ada Bang Yul Khoury. Nah, jadi kita ini agak akan jauh sedikit berbicaranya ini. Jadi Bang Yul ini hari-hari beliau adalah penanggung jawab kegiatan warsi di Kalimantan, selain juga beliau beraktivitas di Sumatera gitu ya. Nah ini kita ulasan singkatnya. Jadi warsi itu memang berpusatnya di Jambi untuk pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat. Tapi juga kita sejak tahun 2013 warsi sudah mulai beraktivitas di Kalimantan. Bagaimana lengkapnya kita akan membahas ini bersama Bang Yul. Bang Yul, bisa dijelasin ini gimana awalnya warsi bisa sampai ke Kalimantan ini Bang Yul? Oke. Halo Bu Ren. Halo Bang. Bisa berbagi. Iya. Baik. Kalau pertanyaan mendasar, bagaimana warsi bisa di Kalimantan? Sebelum sebelum jauh-jauh hari ya, sewaktu warsi masih berkegiatan di Sumatera pun, Watri itu sudah punya jaringan di Kalimantan. Nah, pada saat di jaringan itu kita sudah mulai membantu gitu ya, apalagi kan warsi dikenal kalau di dalam PHBN itu hutan desa pertama ya di Indonesia ya. Nah, jadi itu banyak itu jaringan kita yang dari Kalimantan datang belajar gitu ya, atau kita diundang ke mereka membantu menyusun bagaimana prasyarat menyusun hutan desa, bagaimana jaringan ada beginian. Nah, mulai aktif karena melakukan pendampingan itu sebenarnya terbuka peluang di tahun 2015. Oh, 2015. Ya, jadi kita sudah di jaringan itu sudah mengenal sebenarnya, sudah dengar ada jaringan, ada isu apa aja di Kalimantan tersebut. Nah, ada peluangnya di 2015 itu ada namanya Tropical Forest Conservation Action for Kalimantan, TFCA Kalimantan. Nah, jadi TFCA Kalimantan ini isu besarnya itu adalah perubahan iklim. Jadi apa saja yang harus dilakukan dalam pembangunan ini sehingga dia bisa memperhatikan secara aspek lingkungan itu tetap dipertahankan dan secara berkelanjutan. Kemudian secara ekonomi itu masyarakatnya bisa ditingkatkan kesejahteraannya, dan secara iklim dia tidak berpengaruh gitu ya, tidak berpengaruh terhadap pembangunan yang sifatnya memicu deforestasi dan degradasi yang arahnya ke terjadi perubahan iklim. Jadi kita mendorong bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, tapi juga di satu sisi juga kita harus memperhatikan jangan terjadi deforestasi dan degradasi hutan, karena itulah sebagai salah satu faktor utama penyebab terjadi perubahan iklim. Jadi itu yang dilakukan. Terus bentuk real kegiatannya apa Bang waktu pertama di Kalimantan? Waktu realnya gitu. Jadi karena kita sudah tahu di sana ada TFCA, dia fokus untuk landscape. Sebenarnya di TFCA itu ada 3 kabupaten fokus di 2 provinsi, Kutai Barat sama Kalimantan Timur provinsinya. Kalau di kabupatennya itu di Kalimantan Timur ada Berau sama Kutai Barat dan Makamulu. Ya, kalau di Kalimantan Barat ada Kapuas. Nah, kita pilih ini di Makamulu sama Kutai Barat. Di situ, yang paling ujung gitu ya. Di situ ada Heart of Borneo, hutan jantung Kalimantan. Nah, Heart of Borneo ini dia meliputi 3 negara, luasan wilayahnya, cakupannya itu. Itu berbentuk taman nasional atau apa? Dikatakan taman nasional tidak, jadi ada seperti kesepakatan gitu ya. Kesepakatan satu kawasan lanskap yang mencakup ke 3 negara gitu ya, yang Indonesia, Malaysia dan Malaysia. Dia jadi satu hamparan luas. Yang jadi jantungnya Kalimantan. Nah, jadi di situ pun ada beberapa tipe kawasan sebenarnya, termasuk juga kawasan hutan lindung, hutan produksi, ada juga termasuk kawasan konservasi. Nah, termasuk juga pemanfaatannya macam-macam. Cuma itu suatu konsep gitu ya, suatu konsep bagaimana kawasan ini bisa dikelola secara bersama, secara baik lah gitu ya, dan secara berkelanjutan. Nah, jadi dengan ada isunya seperti itu, kita masuk dengan bagaimana keterlibatan masyarakat turut berpartisipasi, berkontribusi mempertahankan Heart of Borneo ini gitu. Makanya yang kita pakai itu skemanya perhutanan sosial. Jadi khusus bagi desa-desa yang berada di penyangga Heart Borneo bisa tetap memanfaatkan hutan mereka
dan juga dapat bermanfaat secara ekologi, sosial gitu dan ekonomi. Nah, kita uruslah, kita manfaatkanlah peluang ini sebagai peluang untuk mendapatkan akses. Tapi yang paling penting adalah pemberdayaan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana hutan itu bisa dikelola gitu ya, Bang ya? Tapi juga di satu sisi dia tetap secara ekologi fungsinya tetap, tapi secara ekonomi masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan ekonomi mereka. Oke, Bang. Terus hasil akhirnya seperti apa di sana, Bang? Nah, jadi hasil akhirnya itu kegiatan kita di situ selama 3 tahun. Nah, kita di Kutai Barat itu mendapatkan izin 3 hutan desa. Nah, proses perizinan dulu itu bukan seperti sekarang ya. Dulu masih bertahap. Kita dulu dapat PAK dulu dari menteri, setelah dapat PAK baru kita ngurus izin dulu, mengajukan izin dulu ke bupati, setelah itu bupati baru ngisi izin ke gubernur baru dapat HPHD namanya. Jadi kita dapat 3 HPHD di Kutai Barat dan 8 izin HPHD di Mahakam Hulu, gitu ya. Nah, itu yang kita dapat dan ya secara total keluasannya itu jadi dari 11 hutan itu sekitar 36 ribuan lah. 36 ribu yang akhirnya sudah dilegalisir, sudah dilegalitas oleh Kemenkelhatan gitu ya, Bang ya, untuk kawasan pelararannya. Oke, Bang, setelah itu Warsi kemudian melanjutkan pekerjaannya ke Kalimantan Utara. Iya. Itu gimana tuh, Bang? Bisa diceritain gimana dia bisa sampai ke Kalimantan Utara? Kalimantan Utara ini dulunya Kalimantan Timur. Oh gitu. Jadi dia baru melakukan pemekaran. Jadi memang provinsi baru gitu. Kita itu Kalimantan Timur, pemecahan dari Kalimantan Utara. Nah, itu juga dulu mereka kalau secara masyarakatnya, secara sistem pemekarannya dulu satu. Karena ada pemekaran itu secara administrasi terpisah, tapi secara karakter masyarakatnya itu hampir sama. Hampir sama semua dari antara yang kita hadapi di Mahakam Hulu, Kutai Barat sama yang di Kaltara di Malinau. Nah, jadi di sana ada peluang juga dan itu sebenarnya perluasan wilayah. Kita kan di Sumatera sebenarnya kan ada kegiatan reduksi emisi deforestasi ya melalui mainstreaming perhutanan sosial. Itu sudah dimulai di Sumatera. Nah, kita dari Sumatera ini yang awalnya memilih 3 provinsi atau Sumatera Tengah, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu gitu ya. Kita luasi wilayahnya ke Malinau, Kalimantan Utara. Jadi itu perluasan wilayah dari kegiatan yang ada di Sumatera. Nah, kita mulailah dari tahun 2018 sampai saat ini. Nah, di Kalimantan Utara mana yang kita pilih gitu kan? Nah, itu juga sebenarnya tidak terlepas dari HOB yang tadi. Wilayah yang kita damping di Malinau juga bagian dari penyangganya HOB. Itu ya. Nah, masyarakatnya juga masyarakat Dayak dan itu ada berapa orang yang hidup berapa suku lah hidup di kawasan itu. Jadi secara kultur, secara topografi gitu ya, secara ekosistem mereka tidak jauh berubah gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita cukup mudah untuk masuk di komunitas atau di kabupaten ini. Itu yang anunya. Jadi setelah selesai di Kalimantan Timur, walaupun sebenarnya dulu itu yang di Kaltara sekarang itu Kalimantan Timur, akhirnya Warsi juga berkegiatan di Malinau dan dia itu sama-sama di penyangganya Heart of Borneo. Bang bisa dijelasin nggak, Bang, itu kalau di Malinau itu kan suku-suku, ada banyak suku-suku juga sama kayak di Kalimantan Timur gitu ya. Walaupun mereka sebutannya semuanya Dayak gitu, tapi kan kalau di Malinau itu ada beberapa suku berdasarkan kriterianya. Bisa Bang jelasin suku-suku apa saja dan kemudian suku apa yang menjadi fokusnya Warsi di Malinau? Iya. Memang kalau Kalimantan ini terkenal dengan suku Dayaknya ya. Iya, jadi orang kenalnya Dayak. Dayak gitu ya. Pokoknya di Kalimantan Dayak. Sebenarnya Dayak itu ada di wilayah Indonesia, ada di wilayah Malaysia. Jadi Pulau Kalimantan itu sebenarnya ada Dayaknya. Cuma karakter orang Dayak ini dia satu hidupnya tergantung dengan hutan, sangat dekat, masih tergantung dengan hutan. Yang kedua dia dekat sungai. Nah, dia tergantung dengan itu karakter ya. Nah, memang kalau kita kembalikan di Malinau, sebenarnya dikelompokkan orang Dayak ini ada sekitar 11 suku. 11 suku. Iya, 11 kelompok lah kita katakan. Kalau tadi sukunya Dayak, ada 11 kelompok Dayak. Nah, yang membedakan antara satu kelompok dan kelompok lain, ada yang
kelompoknya hidupnya memilih sungai utama. Itu juga Bang. Itu contohnya bisa kita sebut misalnya Tanah Tidung. Tanah Tidung ya, Tidung suku Dayak Tidung ya. Suku Tidung gitu ya. Iya. Kelompok Tidung. Pada umumnya mereka di tepi sungai-sungai besar utama. Dia relatif tinggal sudah lebih menetap, pada umumnya mencari ikan, penghasilannya dan bertani. Itu bertani, sudah bertani sawah gitu. Nah kemudian masuk ke sungai, anak sungai dari sungai utama, itu juga ada beberapa kelompok suku. Misalnya kita sebut di situ ada Kenyah, ada Lomdaye gitu ya, ada Merab gitu. Nah itu juga, dan ada pecah ada kemudian dari anak sungai ini ada yang milih hidupnya di anak sungai paling hulu. Di situ itu barunya orang Punan. Nah tipe orang Punan itu hidupnya di hulu-hulu sungai, mana di sumber-sumber air dan sumber-sumber hutan yang tangkapan air itu, yang kalau kita bandingkan tadi jauh di pedalaman, dia di hutan tapi hutan yang paling dalam. Nah kalau yang tadi misalnya Tidung, dia hutan tapi di hutan yang dekat-dekat sungai gitu ya, sungai-sungai besar. Jadi juga interaksi mereka dengan dunia luar juga sudah lebih terbuka. Iya, terus yang di anak sungai tadi gitu juga di belum hutan. Nah orang Punan ini yang paling dalam hutan, paling ujungnya. Nah kita memilih orang Punan ini, kita dampingi. Itu yang kenapa kita pilih orang Punan. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, mereka memang masih ini mendapatkan fasilitas layanan dibandingkan suku-suku yang lain tadi, yang relatif ada dekat. Akses mereka juga ke paling jauh gitu. Iya, kita pilih orang Punan satu, dan kemudian pola hidupnya juga masih sangat tergantung dengan hutan tadi, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan suku-suku lain yang sudah mulai memilih berapa bidang pekerjaan, dia sudah mulai bertani tetap, bertransformasi lah gitu ya. Suku-suku yang lain sudah bertransformasi. Tapi kalau Punan itu relatif masih budaya lama mereka. Iya, masih boleh dikatakan masih sangat besar sekali. Maka sampai saat ini masih hidup istilah lunang bagi mereka. Lunang otak ini. Apa itu artinya Bang? Ya, hutang bagaikan air susu ibu yang memberikan kehidupan. Jadi tanpa air susu ibu kita tidak akan hidup katanya. Jadi tanpa hutan mereka nggak hidup gitu ya. Misalnya dia masih lunang telang otak ini. Oke.